Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga tetap sehat ya dan selalu semangat belajar. Meskipun kita belum bisa tatap muka secara langsung, namun kita harus tetap semangat walaupun pembelajarannya masih daring. Anak-anak juga harus selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun agar tubuh kita selalu sehat dan terjaga dari virus corona. Oke, mungkin perkenalan dulu. Nama Ibu Aulia Isarofi, biasa dipanggil Bu Aul. Di sini insya Allah akan mengajar teman-teman semua, anak-anak semua pelajaran matematika. Kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Kelas 5 SD Negeri Pasar Batang 5 ya. Untuk teman-teman, selamat Ibu sampaikan karena telah naik kelas 5. Oke, sebelum kita mulai pada materinya, kita mengetahui KD-nya. Di sini ada KD-nya yaitu 3.1, 4.1, dan 5.2. Bisa dibaca anak-anak semua. Ada beberapa KD-nya ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan itu ada macam-macam, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Nah, nanti kita akan belajar tentang pecahan yang berbeda penyebutnya. Nah, ini ada beberapa macam pecahan, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Ada operasinya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti ini ya, anak-anak, apa sih itu pecahan? Mungkin kalian sudah pernah pelajari ya di kelas-kelas sebelumnya, namun kita coba ulas sedikit ya. Nah, semisal ada satu buah apel, kemudian apel tersebut dibagi dua, sama besar, sama rata. Nah, bagiannya tersebut dinamakan setengah dan satunya lagi setengah. Nah, jika terdapat satu buah semangka kemudian dipotong, maka apa yang terjadi? Ya, jadi di sini ada gambar satu buah semangka, kemudian ada semangka yang dibelah menjadi dua dan semangka yang dibelah menjadi tiga. Yang semangka utuh yaitu 1/1, yang dibelah dua 1/2, yang dibelah 6 yaitu 1. Nah, sekarang ada pecahan 1/2 atau setengah, di mana satunya itu disebut sebagai pembilang dan duanya itu disebut penyebut. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada dasarnya caranya sama, namun tinggal operasinya saja yang berbeda. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan bilangan aslinya diubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian baru dioperasikan. Penjumlahan pecahan. Nah, contohnya ini ada bola-bola 3 ini, kemudian yang bola pertama diarsir 2, maka 2/3. Yang kedua 1, maka 1/4 dan sama dengan 3/4. Kita masuk kepada contoh soal. Di sini ada 2/3 ditambah 5/3 sama dengan, langkah pertama yaitu kita kalikan dulu penyebutnya. Karena ini merupakan pecahan penyebut yang sama, maka langsung saja kita kalikan, yaitu 9. Kita langsung saja taruh 9-nya di bawah ya, atau penyebutnya. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 karena dikali silang. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Hasilnya dijumlahkan sama dengan 21/9. Atau bisa juga disederhanakan menjadi 7/3 seperti tadi ya. Sekarang penjumlahan beda penyebut. Penjumlahan beda penyebut ini sama seperti tadi, hanya saja penyebutnya kita samakan dengan mencari KPK-nya atau faktor kelipatan persekutuan terkecilnya. Seperti pada contoh 2/5 ditambah 4/3. Ini kan 5 dan 3-nya beda penyebut ya, jadi kita cari dulu penyebutnya, yaitu ada 15. 15-nya kita Setelah 15-nya kita taruh di bawah atau sebagai pembilangnya, maka langkah selanjutnya itu 15 dibagi 5, hasilnya
3, kemudian 3-nya itu dikalikan 2. Maka hasilnya kita ketahui 6, kemudian ditambah 15 dibagi 3, 5 kali 4, 20. Maka langsung saja kita jumlahkan 6 ditambah 20 per 15. Jadi hasilnya 26 per 15. Udah kan? Kemudian ada contoh lagi yang beda penyebut. Ini ada 2 per 5 ditambah 1 per 4. 5 dan 4 ini merupakan bilangan beda penyebut. Jadi kita samakan dahulu dengan cara mencari kelipatan 5 dan kelipatan 4. Kelipatan 5 diketahui ada 5, 10, 15, 20, 25. Sedangkan kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20. Maka ditemukan yang sama yaitu 20. Yang paling kecil ya, yang sama tapi paling kecil 20. Maka 20-nya ditaruh di bawah. Kemudian seperti tadi boleh langsung dijumlahkan 2 kali 4, 8, dan 5 kali 1, 5. Kemudian dijumlahkan yaitu 13 per 20. Sekarang kita masuk pada pengurangan beda penyebut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada materi pengurangan beda penyebut. Nah, pengurangan beda penyebut ini kurang lebih sama seperti tadi penjumlahan beda penyebut, hanya saja tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Hanya operasinya saja yang berbeda. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh soal. 4 per 5 dikurangi 2 per 4. 5 per 4 ini, 5 dan 4 ini kan merupakan beda bilangan yang berbeda. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya, yaitu kelipatan 5 berapa, kelipatan 4 berapa. Kemudian kita tentukan 20. Kemudian 4 kali 4 langsung saja 16, 5 kali 2 10. Jadi 16 dikurangi 10 merupakan 6 per 20. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 per 1. Ada lagi 7 per 5. Ya, ini ada soal juga yang beda penyebut 5 dan 3. Maka kita cari dulu KPK atau kelipatannya 5 dan kelipatannya dari 3. Maka dicari ada 15, maka 15-nya kita taruh di bawah sebagai pembilangnya. Kemudian 7 kali 3 diketahui 21 dan 5 kali 4 20. Maka 21 dikurangi 20 per 15. Jadi 1 per 15. Jadi gitu. Udah bukan?